Jadi yang KRT Sumodiningrat itu diklaim oleh salah seorang habib, diakui di muka umum dan makamnya dibuat baru di daerah Semarang. Ya. Nah, Eyang KRT Sumodiningrat ini adalah panglima perannya Eyang HB2, kebetulan Eyang saya. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Eyang agung saya almarhum suka menceritakan bagaimana kebudayaan Nusantara. Jadi kita ini bangsa yang besar, jangan pernah minder menjadi bangsa Nusantara. Okay. Sejarah itu adalah ruh dari setiap bangsa. Kalau dalam bahasa agama sirah, ada sirah nabawiyah, ada kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum, para waliullah. Jadi untuk menghancurkan suatu negara, suatu bangsa, sejarahnya diganti, Pak. Sejarahnya diganti. Jadi mungkin generasi saya, generasi nanti anak keturunan saya sudah nggak tahu perjuangan. Jadi kita jangan pernah terkecoh dengan cerita-cerita yang melebihi kebesaran dari Rasulullah SAW. Jadi nanti akhirnya kita melihat ini bukan melihat kemuliaan dari Rasulullah SAW. Nah, kemarin itu kejadiannya saya cerita sedikit ya, kayak ibu. Jadi yang KRT Sumodiningrat itu diklaim oleh salah seorang habib, diakui di muka umum dan makamnya dibuat baru di daerah Semarang. Ya. Nah, Eyang KRT Sumodiningrat ini adalah panglima perannya Eyang HB2, kebetulan Eyang saya. Nah, Eyang KRT Sumodiningrat ini adalah mantu dari Eyang HB2. Jadi karena saya bukan ahli sejarah, tapi saya senang sejarah. Dari kecil tuh saya sudah senang sejarah. Nah, ini kalau kita dipenggal sejarah di tengah, kita kehilangan jati diri, Pak. Generasi di bawah saya, generasi saya jadi tidak tahu gitu. Begitu gejolaknya perjuangan eyang-eyang kita dahulu melawan penindasan, melawan penjajahan. Maka dari kemarin itu saya tidak setuju dengan nama pegang nasab, itu saya nggak setuju. Saya lebih setuju penjajahan. Karena ciri-cirinya yaitu apa? Mau menghilangkan sejarah. Nah, ciri-ciri penjajahan itu adalah sejarah dikaburkan dulu. Jadi kita dibuat tidak punya prinsip. Ya, semoga saudara-saudara kita yang masih tidak apa bahasanya ya, belum Allah SWT buka hatinya. Tadi banyak yang bilang disebut pondok ya. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Karena kalau bagaimanapun pada akhirnya kita yang diadu domba. Gitu. Maka kemarin itu saya bilang itu bukan seperti ini, bukan pecah belah, tapi kita yang dipecah belah. Ya. Saya paling benci dengan adu domba karena eyang kita dulu bunuh-bunuhan karena adu domba. Negara ini sudah cukuplah dengan sejarah perang saudara, di Jogja perang saudara, di mana-mana perang saudara, cuma karena adu domba. Maka dari itu kita coba berpikir sebentar aja. Simpel kok. Ini rumah, ya misalkan ini rumah Gus Abbas. Di rumah ada bapak, ibu, anak, kakak, adik, ya, nenek. Tiba-tiba ada yang masuk.
ada yang masuk ngaku saya ini kakakmu, saya ini adikmu, atau saya ini bapakmu. Nah, otomatis saya bertanya kan gitu. Nah, kalau bertanya tiba-tiba nggak ada yang kenal semua. Maksudnya apa? Aku tapi di dalam rumah saya nanti ada hilang lagi. Sebenarnya itu logika sederhana sekali. Ya. Lalu buat apa buat makam palsu? Ya Allah walam, ya. Kalau walam yang pasti itu pengaturan sejarah. Jadinya kita tidak tahu bagaimana giginya Eyang Pangeran Diponegoro berperang, ya, dengan pasukan Sabilillah juga namanya. Akhirnya kemarin diberitakan bahwa Eyang Pangeran Diponegoro itu memberontak. Yang mau memberontak itu adalah Gondol. Ya pastilah kita berontak. Apa namanya kalau di film itu namanya ekstremis. Ya. Kalau di generasi yang kampung saya, rumah saya sampai dibakar di Jogja waktu serang 1 Maret. Jadi saya di darah kita semua ini ada darah para pejuang. Jangan pernah ragu, ya. Di darah kita ini mengalir segala bentuk penindasan di negara ini, dan semua itu sudah dijalani oleh leluhur kita. Jangan sampai kita ini ngalamin. Kasihan Pak, anak cucu kita kasihan, ya. Nah, kemarin ini sudah sampai ke kurikulum, ini bahaya sekali, ya. Alhamdulillah di Jogja dosen dari UIN Sunan Kalijaga sudah berkali-kali, ya, namanya Dr. Yasir Arafat sudah berkali-kali mengungkapkan kalau makam-makam ini jadi gini, modusnya ini Gus, yang asli ini diklaim jadi namanya dia. Nah, akhirnya dia buat baru nih, makamnya 2. Nah, yang ini disedot nih keuangan gitu. Nah, itu bilang menjalin, ya, maka dari itu edukasi atau cerita itu dimulai dari keluarga, dari dalam rumah. Itu penting sekali. Bagaimana ceritakan pada anak-anak kita itu bagaimana negara ini mempunyai sejarah, bagaimana gigihnya kita melawan penjajah. Nah, kalau kita sudah tahu giliran kita ada ciri-ciri penjajahan, kita sudah tahu, oh ini kita dijajah. Halus mainnya, halus sekali. Jadi tiba-tiba pas kita nggak bisa gerak. Sekarang ini udah susah gerak. Ya. Saya tetap berprasangka baik. Semoga beliau diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan saya bilang itu Bung Karno jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuang.